Halo teman-teman, hari ini kami akan berangkat ke hutan. Perjalanan hanya sekitar 15 menit, tapi ini membuat kami lelah karena jalannya terus menanjak. Lalu kami pun istirahat bersama dua teman. Selesai istirahat kami pun lanjut kembali. Pertanian di sini mayoritas petani singkong. Singkong di Karanggayam sebagian untuk membuat lanting. Dan kerupuk singkong, angin di sini sangat sejuk dan sedikit kencang karena ini adalah perbukitan. Dokumentasi ini dibuat ketika aku sedang libur bekerja. Selamat menonton ya guys! Perjalanan kali ini membuatku menegangkan, karena aku baru pertama kali ke sini. Berbeda dengan mereka. Dia adalah sahabat aku yang berasal dari desa sini. Proses pengisian suaranya aku menggunakan AI atau mbak Google. Aku malu pakai suara sendiri, takutnya dikira suara buaya darat. Di sini aku menemukan ubi talas. Mereka menyebutnya putul. Kalau di tempat kalian namanya apa teman-teman? Anjas teman-teman WKWKWK. Saya memberanikan diri karena pengalaman paling banyak dalam hidupku adalah hampir mati. Nah, di sini nih aku kaget. Setelah aku mendekati gubuknya, aku takut ada binatang buas muncul. Sedangkan teman-temanku sedang menungguku di bawah. Soalnya aku penasaran, jadi aku mencoba mendatanginya. Kata mereka ini gubuk untuk beristirahat dan berteduh oleh salah satu petani di sini. Bukit di sini sedikit gelap karena banyaknya pohon pinus yang menjulang tinggi. Untuk pohon pinusnya sendiri di sini masih produktif menghasilkan getah. Getahnya pada umumnya akan dijual kepada pengepul. Nyamuknya di sini cuma satu ya guys, tapi teman nyamuknya yang banyak. Kalau kita berkemah di sini kayaknya kita tidak bisa turu deh teman-teman, karena banyaknya nyamuk cikumunyang. Proses mencari ubi talas di sini sangatlah mudah. Ada banyak sekali tumbuh di berbagai lokasi, seperti di dekat aliran air, tebing rendah, dan lahan petani. Jika kalian ingin ke hutan atau bukit jangan sendiri ya teman-teman. Anjay teman-teman, bapak kaulah YouTuber. Lanjut di sini aku menemukan durian. Apa durian ini ya teman-teman? Rasanya kayak ada manis-manis seperti yang lagi nonton. Kulitnya lumayan tebal. Pas aku googling ternyata durian Zimbabwe WKWKWK, beruntung belum aku ketelen. Jika ada yang sudah mencobanya, coba ceritakan di kolom komentar ya guys. Tapi beneran kok ini ada manis-manisnya gitu? Niatnya mau tak kasihkan ke teman tapi takutnya dia manjat atap rumah kayak si gundul. Gundul atau botak ya? Ah sudahlah, lupakan saja. Aku mencoba memanjat tebing, ya lumayan melelahkan, agak sedikit susah. Aku harus membiasakan ini karena ini menyenangkan. Ini kalau disepak sedikit bisa jatuh ke tepi jurang guys. Tapi ini tidak, ini ngelag, jadi aku santai saja. Begini amat ya guys, nyari bahan makanan di hutan, harus panjat batu licin. Mana temenku yang ini belum nikah 3 kali lagi, haduh. Resiko juga ya manjat tebing batu, udah licin, gatal dan panas. Tapi tidak apa-apa karena kita menemukan ubi talas di sini lumayan banyak bisa dimasak nih. Kalau ada yang gratis ngapain beli ya ga?
Kita sebagai anak yang tinggal dan berjuang di desa tetap semangat kok guys. Yang penting jangan tinggalkan adat ya guys, meskipun perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Menjadi seorang petani tingkat kesabarannya luar biasa. Saya kadang ikut sedih ketika harga panen menurun, seperti singkong dan hewan-hewan ternak. Mayoritas petani di desa sini adalah peternakan dan pertanian. Ekonomi di desa tidak semulus pupunya sensor ya guys, jadi harus banyak belajar. Yang penting jangan belajar mengendalikan air, tanah, api dan udara, soalnya kita bukan Avatar. Sabar ya guys, aku capek nulisnya. Mending bikin kopi dulu sana, lalu nyebat sambil rebahan. Lagian wifi numpang jangan sok suci kau ya WKWKWK. Belajar menjadi kameramen ini guys, bukan Kamen Rider. Ayah kaulah satria batang hitam. Ingat ya lur, kita mengambil ubinya secukupnya kok, jadi biar tumbuh lagi dan lagi, tapi ini bukan Andran and the Backbone. Ini temanku mencari singkongnya kok lama banget ya, kayak orang belum makan 3 hari 5 malam. Makanya pas kakinya bergetar, padahal gak terlalu licin kok batunya, tapi terlalu licin banget. Proses ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam, mending nunggunya sambil menyelam minum kopi, jus atau camilan. Dan jangan lupa ajak teman-temanmu, keluarga atau sanak saudara, atau boleh juga sama pacar. Buat yang jomblo sabar ya, di atas langit masih ada langit lagi WKWKWK. Bercanda ya guys ya, jangan dibawa ke jantung. Ini sedang dikumpulin, nanti rencananya mau dicuci biar bersih. Ya, anak kurang gede. Tundungna wae mung dalu. Tundungna mung dalu. Yang sih saya tekawan yang men. Ya, aku akan merendamnya dalam air, supaya tanah yang menyangkut di ubi agak sedikit merontok. Setelah proses pencuciannya bersih, aku langsung gunakan skill 3 guys, gak main-main gua, idih. Ini bocah kenapa sih guys, udah dapet tapi masih nyari lagi, nanti kita bisa susah buat membawanya, jadi kita akan mengambil secukupnya. Kita memanennya milik petani ya guys, kayak maksudnya milik perhutani, oke. Rencananya setelah terkumpul ubi akan dicuci bersih. Udah nggak sabar nih obok-obok biar tanah di ubinya pada rontok. Buat para player EPEP, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih WKWKWK. Waktunya ubi talas dibersihkan. Dengan air yang sedikit mengalir membuatku semakin sabar. Udah sabarnya kayak ngadepin kamu. Jika pencucian selesai, maka waktunya kita. Waktunya apa guys? Ayo tabak. Yaps, bener, kami mempersiapkan kayu bakar. Menemukan kayu bakar di hutan sangatlah mudah, di musim kemarau sangatlah mudah untuk mencari ranting yang kering. Bila musim hujan pun sama banyak kayu bakar, tapi banyak yang basah, jadi kalau musim hujan kayu bakar harus disimpan dan dijemur jika terik matahari mulai muncul. Untuk menghidupkan apinya saja kita kesulitan karena anginnya sangat kencang.
Setelah api menyala aku lega, karena tidak perlu meniup, angin di sini cukup membantu kami. Ya, walaupun kadang-kadang anginnya berhenti, itu yang membuat kita harus meniup apinya agar terus membakar kayu. Anjay. Ambrol. Apa gue? Udah. Udah yang terkecil, Hes. Proses memasaknya membutuhkan waktu sekitar 20 menit, lumayan lama, karena api dalam kompor antik ini kecil. Tapi aman kok karena tidak meledak. Slebiu! Untuk mengecek ubinya, aku harus membuat tusukan pakai kayu. Jadi kita tidak perlu susah-susah mengambil sumpit atau tusuk set milik Cak Ujang. Menjadi bolang, bol ilang, maksudnya bocah petualang dibutuhkan kesabaran yang tinggi dalam proses belajar menjadi seorang petualang. Sepertinya ini sudah mulai matang teman-teman. Nak makan boleh? Anjas Walid. Dan ini waktunya kita. Ubur-ubur ikan lele, makan le. Panas. Yummy. Rasanya seperti ubi talas teman-teman, hehehe. Cepi guys, nulis terus. Aku telah menghabiskan lebih dari 4 jam dalam proses pengisian suaranya. Tapi tidak apa-apa karena kita tujuannya menjauh kalian dari maksiat. Amin. Ekstrim. Jika kalian tidak bisa memasak, itu tidak masalah guys, yang penting bisa makan. Kita akan memakannya di rumah gubuk derita ini sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Gubuk ini dibuat menggunakan genteng bekas, tapi tidak masalah sih, tanpa genteng ini kita bisa kehujanan dan kepanasan, jadi syukuri saja. Panas. Mana yang cilik, Cak? Matang bang. Mana yang cilik? Terima kasih ya teman-teman sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik ya guys, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.